Oke brother, masih penasaran kan kelanjutan tentang situs Gunung Padang yang berada di Cianjur, Jawa Barat? Mungkin buat kalian semua pasti ada yang sudah tahu keberadaan Gunung Padang ini. Mungkin juga ada yang belum tahu. Jangan nunggu lama, kita lanjutkan ke part 2 dan kita kupas tuntas sejarah di Gunung Padang ini. Oh iya, tapi jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian dengan cara injek tombol like, komen, subscribe, and jangan lupa aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan keseruan kita. Hehe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bantu support kami. Semoga sehat and sukses selalu. Amin. Coba kalau bukannya dari A, sama semuanya. sama kan? Iya. Ternyata luar biasa itu kan. Maksud A itu apa? Ya kalau secara ilmu agamanya ada Al-Quran kan. Iya benar. Ya ini kalian mau bertanya Pak, yang seperti itu kan ada tulisan dilarang duduk yang batu yang berdiri. Nah, oke. Nah, Kenapa di situ ada tulisan Tulisan. dilarang duduk di batu yang berdiri? Karena batu yang berdiri ini ditancapkan oleh karuhun orang Iya, leluhur kan. iya, iya. Dan sekarang relatif hampir semua batu itu berdiri ya. Iya benar. Nah, sekarang sudah jelas batu ini agak miring, Iya. kita misalkan duduk aja enak di Iya, sini iya. sambil ngobrol duduk aja Iya, kan, benar. kan ada beban. Oh, iya. Udah tahu miring lama-lama Ya jatuh juga itu ya. merubah struktur cagar budaya. Iya, benar. Makanya itu secara undang-undang. Oh, gitu, Ini takut rusak batunya strukturnya nanti lama-lama kan roboh. Iya benar. Karena ini sejarah dulu berdiri-berdiri kan. Itu dari sisi analogi cagar budaya. Iya. Nah, tetapi kalau kita masuk ke dimensi spiritual atau leluhur, ya kita mah melihatnya ini batu. Ya Iya. batu. Iya, Ya, Pak. tapi Iya. kalau di sisi dari dimensi berat sebenarnya ini ada sesuatu yang susah dijelaskan. Iya, benar. Paham kan ya? Iya, Nah, seperti itu. Ya satu lagi saya bertanya lagi yang kayak gitu sih beri tumpukan-tumpukan yang kayak seperti pohon hanjuang itu Pak. Seperti apa tuh? Contohnya apa namanya gitu maksudnya? Oke. Jadi sebenarnya yang pohon-pohon merah itu bukan makam, Ya. bukan makam. Ya. Itu hanya tumpukan-tumpukan batu. Heeh. Sebenarnya tuh yang tengah itu dulu nggak ada batu. Nggak ada. Nah, itu nggak ada batu di situ. Nah, cuman batu itu kan waktu dulu tuh acak-acakan, Iya. terdorong akar. Dulu ada pohon besar di sini. Oh iya. Udah patah, udah berantakan. Sama petugas kebersihan dikumpulin biar nggak acak-acakan di sana. Jadi Oh, kayak iya. kuburan, bukan kuburan. Ya soalnya kalau nggak paham misalnya orangnya pasti orang itu nyangkanya makam kan Bukan, ya. Nah, makanya itu saya mau bertanya itu apa makam apa dibikin tumpukan itu kan. Dibikin Oh, tumpukan. ternyata Dibikin tumpukan. Dulunya sini ada apa? Ada pohon besar ya Betul, seperti betul. akar-akar. Makanya sama orang-orang dikumpulin biar rapi gitu ya. Iya, Oh, iya. kejelasannya Betul, gitu ya. betul, betul. Ah, iya iya. Nah, ini nih. Ada batu lagi. Nah, di sini dikenal juga batu musik. Ini dikenal dengan batu kacapi. Di batu kaca ini. Ya ini batu kecapi. Tadi kan batu bonang ya, Ya, gamelan. Iya. Di sini ada yang menarik juga di batu kecapi ini. Nah, maksudnya kenapa menarik? Ini bentuknya kayak alas kecapi kan? Iya, betul. Kayak alas kecapi, tapi nggak ada senarnya kan? Ini kan hanya simbol. Ya, simbol. Ini sebenarnya simbol senar. Oh, ini simbol senar. Ya, ini melambangkan apa senarnya? Ini senar satu, makanya kayak angka satu. Iya, Kalau angka ini angka satu kan? Iya, iya. Nah, saya mau tanya sama Akang, benar harus. Ya. Upami kalau ini huruf hijaiyah ini apa? Alif. Alif. Peras. Alif itu tunggal itu Iya, esa. peras. Sanu enggak, sanu tunggal sanu esa. Maka tadi di situ Iya. ada tulisan. Iya. Ya, Mm, ya. harus. Nah, itu kan langsung kan tadi Iya. tahu kan? Iya, iya. Ternyata luar biasa. Ini simbol semua. Iya. Dulu itu menyebutnya itu bukan tadi itu bukan karena Iya. belum ada tulisan asma itu. Mm-mm. Dulu nyebutnya Sang Hyang Tunggal. Oh iya. Sang Hyang Widi. Ya itu juga. Apakah itu salah? Ya enggak sesuai di zamannya. Iya. Tapi orang Iya, mah kita sekarang harus. wajib menyebutkannya Allah. Iya. Kan begitu. Iya. Itu dari kiblat, ini dari timur. Itu dari perlambang matahari terbenam, ini matahari terbit. Dan kita hubungan di situs Gunung Padang ini ada hubungan dengan sinar matahari terbit sebelum terbenam. Makanya kita itu bapak tua di situ peradaban Nusantara, khususnya di Cianjur yang ada Gunung Padang. Makanya dulu itu Sang Hyang Tunggal. Belum ada agama, tapi udah ada tauhid. Iya, iya. Nah, dan menariknya dengan simbol satu atau esa atau tunggal atau alif, batu ini nadanya tidak berubah, sama, hanya ting ting ting. Oh bernada juga Iya, berarti. coba Pak. di shot di sini. Nah, bernada juga nih.
tidak berubah suaranya. Mohon. Ya, sama. Betul kan? Oh iya, siap. Sama. Iya. Ini nggak berubah. Nah, itu menarik ya kan. Nah, Kalau yang di sana kan berbeda nada itu Pak ya. bernada. Iya, Ya, bernada. berganti kayak tadi. Iya, Dan benar. nada ini enggak Iya. tunggal. Iya. Karena ketunggalan itu. Oh iya. Oh iya. Paham. Nah, Iya, paham ya? paham. Iya, Ini menarik ya. Nah, sebenarnya di sini ayat itu udah ada. Itu udah ada. Cuma disamarkan sama beliau yang duduk di meja itu. Oh, Siapa iya. beliau? Nah. Saya tidak mau mengumpas atau ya. Dulu ada. Iya. Beliau itu nggak bisa dijelaskan. Oh Iya, Iya. iya. Beliau sudah menuliskan, cuma disamarkan. Selain alif atau tunggal itu, beliau sudah mengukir di sini. Kalau yang jejak 5 jari itu kan deklok ya, cekung. Iya, gitu. iya. Kalau ini cembung atau muncul ke atas nih. Oh iya. Nih. Oh Nih. iya. Nih, Iya. nih. Iya. Tuh kepanjangan karawas batu. Yang muncul ya, Iya kelihatan. jelas kan? Kelihatan. Disamarkan. Upami di pahit itu mah deklok, upami mah Ya, bermunculan. leres. Dan Leres. nuhun. Timbul lianya Timbul ya tuh. Nuhun. Iya. Makanya ini juga kan. Nah, jadi dulu itu bertauhid. Kunaon dinamian kacapi. Ini bahasa kirata. Ini kan atmos kacapi. Nah, cenah kapungkurnya dinamian kacapi. Kaca itu kan cermin. Iya. Genteng. Hanya itu. Fi itu fikir. Nah, dulu itu berpikir itu bukan dengan otak, tapi dengan Iya. hati. Nah, itu dengan hati naik ke otak, satukan sinergi. Nah, jadi kaca itu cermin, fi itu pikir, artinya cermin diri. Iya. Siapa? Ya diri kita. Iya, iya. Ternyata kita bercermin diri. Kurang teh bener can itu teh. Teras. Hanya kita yang tahu kan. Iya. Kurang teh. Oh gini itu salah dilakukan teh. Hindari atau salah eta teh. Namun salah buru komitmen kan gitu. Iya. Perbaiki. Nah, itulah introspeksi diri. Nah, jadi kacapi itu cermin diri. Nah, orang yang sudah bercermin diri itu cirinya orang sudah mengenal diri. Orang yang sudah mengenal diri atau ngaji diri bakal mengenal Gusti. Iya harus. Nah, kuncinya adalah kita harus introspeksi diri, baru mengenal diri. Siapa sih abdi teh? Saya ini. Iya, iya, iya. Siapa sih ini? Oh, nah kalau kita sudah mengenal diri, otomatis akan mengenal Iya. Gusti. Iya. Nah ini kan bicara budaya. Iya, benar. Nah, firman Allah mengatakan sumber dari kitab Bismillahirrahmanirrahim. Man aropa nafsahu faqad aropa robahu, yang artinya kenali dirimu pasti akan mengenal Tuhan. Itu bahasa luar biasa. Ini Gunung Padang itu ada filosofi itu. Nah, artinya apa dulu? Gunung Padang ini yang dikatakan ilmuwan arkeologi animisme dinamisme ini dibangun jauh sebelum ada agama, masih animisme dinamisme, masih aliran kepercayaan. Ternyata hasil kajian terbaru oleh ilmu budaya, ternyata yang dikatakan animisme dinamisme ini sudah monoteisme atau monoteisme. Mono itu satu atau tunggal, teisme itu Tuhan, sudah mengenal Tuhan yang esa. Nah, artinya dari dulu Tuhan itu ya itulah. Iya. Sebenarnya itu hebat. Nah, ini Gunung Padang kan. Ini mungkin menarik nanti untuk publik yang mendengar kisah yang saya sampaikan ini. Itu. Nah, sebenarnya ini dulu Pak. Ini untuk ritual, untuk acara. Masih batu kacapi ini untuk ritual ya. Ya. Nah, ini di shoot, tapi ini bukan rekayasa. Iya. Dan kita bisa merasakan. Iya. Mungkin akan pegang 10 jari tangan ini. Kami kan. Ya. Ini yang meliput nggak ikut, karena meliput nggak apa-apa. Shoot aja nggak apa-apa. Siap. Diperlukan secara tutup mata, fokus mata yang fokus, ucapkan doa dalam hati yang fokus, hilangkan semua pikiran, fokuskan ke energi atau ke rasa yang ada di batu ini. Dari batu ini terasa ke pori-pori tangan seperti ada yang mendorong dan seperti kesemutan. Karena di batu ini ada dua energi air dan tanah, juga api, karena ini menyerap energi matahari. Kemudian bersih dengan angin. Nah, sekarang anginnya sudah terasa sejuk ke kulit, bahkan yang mengarah pun mengambil gambar terasa sekarang sejuknya.
sangat sejuk, lebih sejuk lagi, dan mohon anginnya didatangkan yang lebih besar. Suara angin bergemuruh sekeliling kita, dan sekarang anginnya datang. Semakin sejuk dan semakin sejuk. Tarik nafas dengan pangambung dari hidung, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, keluarkan lewat mulut. Sekarang tarik yang dalam dari hidung, tahan nafas. Zikrullah hanyalah kepada Allah, bukan kepada batu. Dalam hati memohon penyakit dalam tubuh dikeluarkan. Keluarkan lewat mulut. Tutup dengan doa dalam hati. Kalau seorang muslim tutup dengan surat Al-Fatihah. Nah, buka mata, cukup lepas. Nah, ini biar jawabannya di masing-masing apa yang tadi disambungkan itu yang terjadi itu bukan rekayasa. Sebelumnya kita baru kena. Nah, ini luar biasa. Terasa kan ke badan. Nah, inilah. Ini bukan main-main. Bahwa mungkin orang yang awam batu ya iya batu. Iya. Tapi kalau dikoneksikan dengan doa, dengan keyakinan itu kan terasa. Dan kenapa tadi saya yang tahu dia ada sesuatu yang dia penyakit dalam lahir batinnya amin keluar ya, disehatkan. Nah, itu mungkin itu untuk takut kepanjangan atau kelamaan. Ya. Selanjutnya Pak. Ini Pak kalau boleh tahu nih apa namanya Gunung Padang ini tercipta dari tahun sebelum masih berapa tuh Pak? Gunung Padang ini sampai saat ini masih kontroversi. Jadi tidak ada siapapun satupun Gunung Padang ini kapan dibangun. Karena ada hasil daripada penelitian arkeologi, ilmuwan, hasil penggeboran ketika tahun 2012-2014, bahkan PSPY pun datang ke Gunung Padang untuk membuktikan hasil daripada penelitian. Ternyata Gunung Padang ini sangat tua sekali. Yang jelas peradabannya sangat tua, ribuan tahun sebelum Masehi sudah dibangun, itu kan dari hasil carbon dating itu 7.000 tahun sebelum Masehi ini sudah dibangun. Di bawah ini masih ada bangunan lapisan-lapisan yang perlu kita teliti. Nah, di bawah ini, yang jelas di lantai 3 itu dibor pakai korim, pakai mesin sampai kedalaman 26 meter. Batu itu masih berlapis, bertumpuk berarti Pak ya? Masih numpuk. Di lantai 5 itu dibor juga sampai kedalaman 35 meter, batu masih numpuk. Tapi yang di 5 sampelnya itu hanya didapat di kedalaman 16 meter dan usianya 7.000 tahun sebelum Masehi. Nah, artinya itu sangat tua sekali, 10.000 tahun ke belakang. Itu hasil kajian arkeologi dan geologi. Nah, itu. Jadi wallahu alam saya nggak bisa menjawab Gunung Padang ini kapan dibangun. Yang jelas kata orang tua dulu, dan saya terserah pendengar mau percaya saya atau mau percaya orang tua dulu. Katanya Gunung Padang ini sejak alam ini ada sudah ada. Begitu. Ya, alam ini ada sudah ada. Seperti itu. Itu yang saya ketahui. Batu-batu ini sudah ada. Hanya saja di masa budayanya atau untuk penyusunan bentengan-bentengan dan batu-batu didirikan itu ke sini. Tapi itu pun udah ribuan tahun yang lalu. Nah, itu jadi bersinergi antara batu-batu alam dengan batu-batu sentuhan manusia. Sehingga menurut ilmuwan arkeologi, batu yang ada di Gunung Padang ini ada ekopak, ada artefak. Ekopak adalah benda alam atau batu alam zaman dulu memang sudah ada. Batunya memang buatan alam gitu kan. Nah, itu ekopak. Nah, kalau artefak jadi memang itu dibuat oleh manusia gitu kan. Jadi ini dua-duanya ada. Batunya emang batuan buatan alam. Nah, proses dari magma, dari lava dulu. Kemudian si batuan alam tersebut, satu bukit, satu gunung ini mengelompokkan. Kemudian dibongkar, disusun, gotong royong zaman dulu. Kemudian ditumpuk, dibuatlah 5 tingkat. Tahap. Pertanyaannya, kenapa mesti 5? Kenapa enggak 4? Balik ke tadi berarti. Kenapa enggak 6?
Kenapa mesti 5? Dan kenapa simbol-simbol 5? Iya semua. Karena sehingga dari situlah orang tua dulu 5 itu angka sakral. Maksudnya apa? Nah 5 itu sangat dalam. Bisa dengan rukun yang Iya, 5, iya. bisa dengan masuk dengan kewajiban kita 5 waktu, bisa dengan Pancasila. Agama Islam gitu. Iya, intinya kita harus paham dengan ilmu alam. Kenapa? Alam semesta, di alam semesta unsur alam pun sampai kita koneksi, sampai berkembang, sampai bersinar 5 proses atau 5 unsur: bumi, tanah, air, api, dan 5 keempat ini yang bergerak, yang terasa sejuk, angin. Baru dari situlah padang. Padang itu rasa atau sinar atau cahaya atau koneksi. Sehingga kenapa dinamakan Gunung Padang? Ya terang benderang, ini terang benderang, keluar terang benderang, ke dalam pun terang benderang. Sehingga disitulah kita harus terang itu lahir dan batin. Ada yang terang lahirnya dalam arti sehat lahirnya, fisiknya sehat kuat, tapi batinnya, jiwanya jelek, entah jelek, ya gila lah, atau nggak sehat, nggak nyambung. Sekarang sebaliknya, batinnya bagus, bagus, tapi raganya misalkan punya penyakit, nggak bisa jalan, atau misalkan stroke atau lumpuh, makanya kita harus belajar ilmu atau apapun lahir dan batin. Nah, bahwa Gunung Padang ini secara lahir oke, secara batin oke. Nah, sehingga Gunung Padang masa lalu ini fungsinya tempat ibadah. Mungkin orang sekarang heran, masa orang tua dulu kok tempat ibadahnya di atas gunung, di atas batu? Jangan bicara sekarang. Oke lah, sekarang tempat ibadahnya ada yang di masjid, ada yang di gereja, ada yang di vihara, ada yang di kelenteng. Ya itu kan sekarang udah modern. Tergantung zaman. Pertanyaannya, orang tua dulu ibadah di tempat ketinggian, tempat terbuka, tidak ada genteng. Ini bangunan, tapi jangan berpikir dulu ada genteng, ada atap. Tidak mau dulu ada atap. Ibadah itu langsung shoot antara bumi dan langit, bersinergi menyatu. Makanya orang dulu itu baik-baik, benar-benar, dan belum mengenal agama, sudah bertauhid. Ketimbang sekarang, ya itulah mungkin saya nggak mau mengupas lebih jauh lagi. Kenapa sekarang kacau balau, gontok-gontokan, ini ada apa? Ada mindset yang perlu diubah lagi, dikaji lagi nih dengan kita belajar di sini kan. Nah itu untuk pembaca dan pendengar nih, peradaban Gunung Padang ini hebat seperti itu. Kita lanjut. Siap. Lanjut ke tahap yang berapa? 2 ya? Kedua. 2. Kacamata. Kacamata ya. Nah, sekarang kita maju ke tahap yang kedua. Nah ini kawan, kebetulan juga di sini sebelum nanti habis naik dari sana ya, dari 1 itu ada apa? Ada Gunung Masigit ya, seperti apa? Siloka ini ya. Nah coba lihat tuh kamera. Nah Gunung Masigit. Nah itu Pak, Gunung Masigit bisa diartikan seperti apa? Siloka ya Pak? Betul. Jadi di lantai 1 ini ada istilah Gunung Masigit. Tadi ketika kita bertemu di gerbang awal itu pembuka lawan. Kemudian ke Gunung Masigit, kemudian ke Pemangku Bumi, kemudian di 4 dikenal dengan Batu Pengujian yang 4, dan di 5 itu Singgasana Raja yang Prabu Siliwangi menurut orang tua dulu. Nah, dari lantai 1 dulu untuk lantai kedua ke atas bukan lewat sisi kiri dan kanan, tapi lewat sini nih Bang. Nah, 1 gerbang masih utuh gerbangnya. Gerbangnya. 2 gerbang rebah 1, 3 pasang rebah 1, 4 gerbang keempat maksudnya. Patah itu ada patahannya. Kelima itu yang terakhir. 5 gerbang juga, cuman udah patah ujungnya. Itu belok kanan dan belok kiri. Nah ini untuk lantai kedua ke atas. Nah sekarang kenapa ada kawat? Karena ini kan miring. Semakin orang banyak menginjak ini, semakin berantakan batu, semakin rusak. Makanya saya amankan dengan kawat untuk pengamanan. Tidak dilarang naik lewat sini. Karena Kelestarian biar tetap terjaga betul, Pak ya. kelestariannya biar tepat terjaga seperti itu. Jadi kita jalannya lewat pinggir gitu Pak ya? Aja, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh lewatnya lewat tadi gerbang-gerbang itu, dikarenakan untuk menjaga areanya. Nah sekarang kita dibelokkan ke dibikin tangga seperti ini. Jadi biar lestari keasliannya.
semuanya pun segi 5 di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Pasti. Jadi hampir setiap sudut batu-batuan itu semuanya ada 5 sisi. Nah, ini yang lantai kedua ya Pak ya? Betul, ini yang lantai kedua. Ini yang batu di pagar ini ya masih masuk lantai masih 2. Oh iya. Yang berjajar itu. Betul. Nah itu yang ada perempuan sana berdiri. Itu batas lantai ketiga. Yang ada hanya orang merah. Ya. Ya. Batas enggak masih yang ada orang satu orang itu lantai 3. Nah naik lagi di atasnya lantai 4. Dan yang ada bendera itu lantai 5. Oh itu terakhir ya. Yang singgah sana yang terakhir. Ya, Pak, ya. Betul. Nah kita kupas dulu. Ya. Di bawah kan ada bukit. Tadi yang dikenal dengan Bukit Masigit. Iya. Nah, Yang itu ya, kan dari aula sini. kan. Ini lebih indah dari atas kan lebih Iya, lebih iya. indah. Nah kalau gunungnya lagi terbuka atau nggak ada kabut dari bukit terdepan kita ke sana bisa melihat 5 bukit sejajar. Yang pertama Pasir Domas yang kelihatan, Oh iya benar. kedua Pasir Pogor itu jauh sebenarnya. Kabut. 3 Pasir Kencana yang ketutup kabut tipis, keempat Gunung Gede yang ketutup, kelima Pangrango. Jadi Oh, terlihat 5 Terlihat bukit jelas sama banget. pegunungan, Pak ya. ya kalau lagi cerah ini kan lagi habis hujan. Nah dari apa ini di lantai 2 ini ada bukit ini. Ya tadi saya katakan pemangku bumi lah, bahasa silokannya pemangku bumi. Ya ini bukitnya dan ini istimewa. Jadi boleh semua masuk ke sini. Masuknya dari arah sana selatan, sengaja nggak di talinya diputus. Di situ ada bacaan masuk lepas alas kaki atau sendal atau sepatu. Di sini untuk sini. Nah ini ada pohon ya, pohon ini pohon sejarah. Dari dulu sudah ada. Ini melambangkan pohon ini suami istri. Ya, yang lebih tinggi ini pohon kemenyan. Yang ini pohon hamirung. Oh, itu ada 2 pohon, Pak, 2 pohon Ini dengan dua yang pohon. berbeda. Ini kulitnya juga beda. Benar, Daunnya juga beda. Tapi Jadi nyatu, ini Pak ya. melambangkan suami istri ini. Ya, suami istri. Ini pohon abadi katanya. Keabadian berumah tangga, keabadian yang harmonis, tidak bercerai-berai, kan begitu. Iya. Ini yang lurus ini yang tinggi. Ini namanya Kimenyan. Ki itu kan laki-laki kan? Laki-laki. Kakek. Iya. Dan yang Kimenyan atau yang laki-laki lebih tinggi dan memayungi terhadap perempuan hamirung. Iya. Nah, artinya laki-laki itu dalam keluarga sebuah imam, Iya. pemimpin harus melindungi dan memayungi terhadap menjaga istri. Iya. Ini filosofinya. Iya. Nah ini, nah yang menariknya ini yang istri atau yang hamirung ini kayak pantatnya lebih lebar dan kalau dilihat dari dalam ini ke atas ini kayak bunting perutnya kayak hamil gitu. Oh, iya, Begitu, iya. kalau itu kelihatan. Dan ini bukan jorok, yang perempuan itu kayak pagina tuh. Masih ada tuh yang itu tuh. Yang Oh, ada iya. akar-akar berbulu itu. Iya. Ini kayak gini kan. Oh iya. Ke sana. Nah ini dengan alamnya dibuatkan seperti ini. Nah ini simbol. Ini pohon abadi ini. Nah ini sangat sakral. Bener ya, beda ya. Beda. Beda daun. Kemenyan kalau ini apa namanya ya? Kimenyan dan hamirung. Hamirung. Ini hamirung. Kemenyan. Getah naga kan, getah nata. Oh iya. Itu kalau dipotek, dibakar ke api, wah wangi menyan banget. Oh, iya. Ini menyan bikin berini tuh Tadi wanginya. pas naik ke Kadiage, Pak. Langsungnya. sedikit itu. Ampun. Berarti iya kan. Anu hili baren narosnya anu model hiliwiran wangina kieu ti mana teh Pak? Jadi dia Bang itu. Iya, tina sumber-sumber ieu pohon-pohon Sumadianya ieu. wangi ini Tadi Iya, pas naik teh abdi teh ngangsere ieu, Iya, iya bunga iya. senyit ieu Bang itunya. Kemenyatnya mun. Getah namun. Nah, ini kawan di sebelah juga nih dinamakan nih. Kemenyan. Nih, Oh iya, namanya juga ada namanya. tolong disut nih. Kemenyan. Kimenyan. Iya. Dan ada bahasa Latinan juga ya. Nah, untuk pemirsa dari apa tuh? Dari gerbang itu gerbang ya. Oh ya, gitu. Nah, Ya, yang ini gerbang pertama, Pak ya. iya. Nah, terus ke sini ini kan udah miring. Lalu ini tegak. Ini juga masuk utuh lah. Ini udah ketimpa pohon. Ini pun patah ketimpa pohon dulu. Ini udah lama lah. Kita nggak tahu dulu udah seperti ini udah patah. Saya tempat duduk kayak gini. Ini dulu senderan belakang ini. Jadi dulu tempat selain tempat spiritual, di sini tempat duduknya raja. Oh, Nah. iya. Kalau spiritual kayak gini lah.